Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya relate banget buat kita semua. Kita akan bedah buku keren yang judulnya The Science of Stuck. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak stuck, kayak lagi jalan di lumpur gitu loh. Mau maju tapi kok ya ampun berat banget rasanya, kayak ada yang nahan. Nah kalau kamu sering ngerasa gitu, dengerin ini baik-baik. Kamu tuh nggak kenapa-napa, kamu nggak rusak. Ada loh penjelasan ilmiah di baliknya, dan kita bakal bahas tuntas dari bukunya seorang terapis, Britt Frank, yang judulnya The Science of Stuck. Hal pertama dan paling penting yang perlu kita lurusin, ngerasa stuck itu bukan cacat karakter. Ini bukan karena kamu males atau kurang motivasi. Sama sekali bukan. Ini murni science. Ini soal cara kerja otak kita. Oke, dan buat ngerti ini, kita harus mulai dengan mendefinisikan ulang satu kata yang mungkin sering kita salah artikan. Kata itu adalah trauma. Biasanya kan kalau dengar kata trauma yang kebayang itu kejadian-kejadian besar yang dahsyat, ya kan? Nah, menurut Britt Frank, definisinya jauh lebih luas dari itu. Trauma itu sederhananya adalah apapun yang bebannya melebihi kapasitas otak kita buat memproses dan mencernanya. Dan ini nih, analoginya keren banget. Britt Frank nyebutnya gangguan pencernaan otak. Coba deh bayangin, persis kayak perut kita yang nggak bisa mencerna makanan basi, otak kita juga bisa sakit perut kalau ada pengalaman yang nggak bisa ia proses. Pengalaman itu nyangkut dan ya bikin masalah. Kena banget kan analoginya? Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Gimana caranya kita ngehack otak kita sendiri biar bisa keluar dari lumpur hisap ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Mulailah dari hal-hal super kecil. Sering banget kan kita kejebak di pola pikir kayak gini? Ah, gue harus olahraga 50 menit. Kalau cuma 10 menit doang mah nggak ada gunanya. Nah, itu namanya jebakan semua atau tidak sama sekali. Padahal menurut metode ilmiahnya, buku ini, yang benar itu justru sebaliknya. Mulai aja dulu dari 10 menit, nanti pelan-pelan ditambahin. Jadi, rumusnya itu simpel banget, cuma ada 3 langkah. Satu, bikin target yang saking kecilnya sampai rasanya konyol. Dua, ya lakuin aja target kecil itu. Dan tiga, ini yang paling sering kita skip, rayakan. Yes, celebrate. Kenapa sih ngerayain itu penting banget? Karena ini tuh kayak ngasih kode ke otak kita. Pas kamu ngerayain kemenangan kecil, otak kamu langsung nyemprotin dopamin. Itu loh hormon reward yang bikin seneng. Ini seolah-olah kamu lagi ngomong ke otak, yang tadi itu asik loh, besok kita lakuin lagi ya. Ini benar-benar brain hack. Dan jangan pernah remehin kekuatan langkah-langkah kecil ini ya. Awalnya mungkin nggak kerasa, tapi lama-lama mereka itu menumpuk. Terus menumpuk, sampai akhirnya jadi transformasi besar. Persis kayak bunga majemuk di investasi. Bunga majemuk buat kebiasaan kamu. Oke, strateginya udah dapat. Sekarang, gimana cara kita ngadepin kebiasaan-kebiasaan jelek yang bikin kita stuck? Kuncinya ternyata bukan dilawan, tapi dipelajari dengan rasa penasaran. Kamu pasti pernah mikir kan, kenapa sih gue terus-terusan begadang padahal besok pagi harus kerja? Atau kenapa gue nggak bisa berhenti scroll medsos padahal tahu ini buang-buang waktu? Kenapa kita terus ngelakuin hal yang jelas-jelas nggak baik buat kita? Nah, ini dia jawabannya menurut Britt Frank. Nggak ada satupun perilaku kita yang nggak punya fungsi. Semua itu ada tujuannya. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu biasanya adalah cara kita buat mengatasi atau mematikan rasa dari luka batin yang belum sembuh. Jadi ini adalah pergeseran pola pikir yang, wah, game changing banget deh. Daripada nanya ke diri sendiri, gimana caranya gue berhenti ngelakuin ini? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, sebenarnya kebiasaan ini lagi ngejagain aku dari apa ya? Apa fungsi yang lagi coba ia penuhi? Dan tahu nggak, apa penghalang terbesar buat kita bisa penasaran sama diri sendiri? Jawabannya satu, rasa malu. Saat kita nyalah-nyalahin diri sendiri, kok gue gini banget sih? Kita justru makin nggak bisa gerak. Rasa malu itu kayak lem super yang bikin kita makin lengket di posisi stuck. Oke, kita udah sampai di akhir pembahasan. Jadi, apa inti dari semua ini yang bisa kita bawa pulang? Intinya adalah soal pindah gigi. Dari yang tadinya hidup pakai mode autopilot ke mode di mana kita yang pegang kendali sepenuhnya,
Dan kutipan dari buku ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah untuk benar-benar memilih hidupmu, alih-alih cuma hidup dalam reaktivitas dan setelan pabrik. Keren banget kan? Ini tentang mendesain hidup kita sendiri. So, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Coba pikirin, apa satu aja langkah super kecil yang bisa kamu ambil dan rayakan hari ini juga? Apapun itu, sekecil apapun, lakuin. Dan jangan lupa, kasih tepuk tangan buat diri kamu sendiri.